Oke, selamat pagi, bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari Program Studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini saya berada di lab robotika. Nah, di samping saya di sini, ini adalah modul untuk assembling menggunakan robot. Di belakang adalah modul handling menggunakan robot. Nah, dalam kuliah robotika sebelumnya kita sudah belajar berbagai jenis manipulator dan juga jenis-jenis dari N-effector. Nah, kita juga mencoba explore dari berbagai jenis robot manufacturer, gitu ya. Kita sudah explore tentang bagaimana robot manufacturer ABB, KUKA, dan Mitsubishi, gitu ya. Nah, dari explore kita terlihat bahwa robot artikulasi, ya ini manipulator artikulasi yang merupakan replika dari tangan kita, ini adalah robot yang populasinya paling banyak di industri. Karena robot ini rata-rata memiliki 5-6 aksis yang sangat bermanfaat untuk aplikasi-aplikasi di industri semacam pengelasan, gitu ya, pengecatan, kemudian handling, kemudian perakitan, kemudian ada proses grinding dan sebagainya. Nah, kita sudah explore di situ bagaimana jenis dari robot, gitu ya. Ada robot artikulasi untuk manipulatornya, ada Skara, ada Delta, ada spherical, ada cylindrical, ada Cartesian, itu yang merupakan manipulator yang banyak digunakan di industri. Nah, kita akan explore lebih jauh. Kita akan belajar bagaimana pemrograman untuk robot artikulasi. Jadi nanti kita akan belajar pemrograman untuk dua jenis robot, yaitu Mitsubishi, ya, dan juga robot ABB. Nah, untuk belajar pemrogramannya, nah kita perlu sedikit tahu tentang robot artikulasi Mitsubishi RVM1 yang ada di sini dan ABB IRB 120. Oke. Nah, robot artikulasi yang ada di sini ini adalah artikulasi 5 aksis. Ya. Nah, kita tahu bahwa benda di industri atau benda di dunia ini, benda 3 dimensi itu memiliki 6 derajat kebebasan. Maka untuk bisa menangani semua derajat kebebasan yang ada, kita membutuhkan minimal 6 aksis untuk sebuah robot. Nah, robot di sini 5 aksis, berarti ada 1 derajat kebebasan yang tidak bisa dilakukan oleh robot ini. Sedangkan di belakang sana itu adalah robot artikulasi 6 aksis yang dia bisa melakukan semua menggerakkan, mengorientasikan benda 3 dimensi di semua derajat kebebasannya, yaitu 6 derajat kebebasan. Nah, robot artikulasi 5 aksis di sini, Anda tahu di sini ada manipulatornya, ya, ada manipulatornya. Terus kemudian ada N-effectornya berupa gripper yang ada di sini. Ya, N-effector biasanya dibagi dua, ada yang gripper, ada yang tools. Misalnya tools itu untuk pengecatan, pengelasan, itu adalah tools gitu ya, yang melakukan satu proses. Sedangkan gripper di sini fungsinya untuk handling material. Nah, fokus kita itu adalah robot untuk material handling. Maka nanti kita akan banyak membuat program robot untuk handling material. Oke ya. Nah, di samping ada manipulator dan N-effector, biasanya robot itu mempunyai hand console, gitu ya, yang kita bisa gunakan untuk menggerakkan. Nah, ini adalah hand console untuk robot Mitsubishi RVM1. Terus kemudian ini ada robot controllernya. Nah, ini satu paket. Ada robotnya, manipulator, N-effector, robot controller, dan juga hand console atau touch pedal, ya. Terus kemudian untuk memprogram kita menggunakan software yang didownload nanti dari komputer ke robot, gitu ya. Nah, hand console ini digunakan untuk mencari posisi.
ya, mencari posisi. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana kita berproses untuk membuat program. Jadi robot M1 ini setelah kita hidupkan, gitu ya, maka kita harus gerakkan ke nesting atau di reset, karena encoder, rotary encoder yang digunakan untuk membaca sudut-sudut aksisnya ini adalah rotary encoder yang incremental, sehingga setiap kali kita menghidupkan harus di reset, gitu ya, supaya dia tahu posisinya ada di mana. Jadi nanti untuk belajar pemrograman robot, maka kita harus tahu tentang koordinat, ya, karena semua nanti akan menggunakan referensi koordinat, gitu ya. Nah, robot dan benda kerja harus mempunyai referensi koordinat yang sama supaya dia bisa tahu posisi benda kerja ini ada di mana. Nah, nanti saat kita belajar program, maka penting yang pertama kita harus kuasai adalah bagaimana menggerakkan robot untuk mencari posisi. Jadi nanti kalau akan handling material, dia membutuhkan posisi-posisi. Nah, hand console di sini digunakan untuk menggerakkan robot di situ. Nah, cara menggerakkan nanti ada beberapa cara, ada yang join, gitu ya, join, ada yang XYZ, ada yang tools. Nah, di situ nanti masing-masing akan ada keuntungan dan kelebihannya. Nah, saat kapan kita menggunakan cara penggerakan join, saat kapan kita menggerakkan XYZ, saat kapan kita menggerakkan tools, itu akan menentukan kecepatan kita untuk mencari posisi, ya. Misalnya ini saya gerakkan joinnya. Jadi di sini kita juga harus tahu arah positif dan arah negatifnya dari gerakan, ya. Kalau robot jenis ini arah, kalau positif itu searah jarum jam, kalau negatif itu berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau di sini kita misalnya akan menggerakkan aksis di sini, harus kita lihat dari atas, gitu ya. Kalau kita akan menggerakkan ke arah berlawanan jarum jam, berarti kita gerakkan X negatif, gitu ya. Nah, kemudian juga sama, jika kita ingin menggerakkan yang shouldernya, ini Y negatif, berlawanan jarum jam, gitu ya. Kemudian gerakan untuk armnya ini juga Z negatif. Nah, kemudian untuk pitch-nya, ya, pitch-nya, jadi robot ini terbagi menjadi 1, 2, 3 aksis ini untuk posisi, sedangkan nanti di sini ada robot untuk yang orientasinya, ya, pitch-nya ini termasuk orientasi. Kita gerakkan positif, gitu ya. Terus kemudian R-nya kita gerakkan misalnya untuk memutar ke negatif. Ini hanya 5 aksis. Nah, ini kalau kita menggunakan point to point, kita akan bisa menggerakkan masing-masing joinnya, seperti itu. Nah, beda kalau nanti gerakannya adalah XYZ. Kalau XYZ, maka ini kita harus mengikuti gerakannya, ini sumbu X, ya, sumbu Y, dan sumbu Z, naik turun, gitu ya. Maka kalau kita ubah gerakannya XYZ, dia akan bisa bergerak arah sumbu X, arah sumbu Y, dan arah sumbu Z. Begitu ya. Nah, kalau yang ketiga adalah gerakan untuk tools, ya. Gerakan untuk tools di sini adalah XYZ-nya yang ada di flange, yang ada di gripper, ya. Berarti di sini kalau kita gerakan X, ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y, dan ini adalah sumbu Z-nya, ya. Nah, itu kita harus tahu bagaimana cara menggerakkan robot. Jadi untuk robot Mitsubishi di sini nanti akan ada 5 parameter, gitu ya. Parameter posisi dan parameter orientasi. Posisinya ada 3 aksis, orientasinya ada 2 aksis. Oke. Nah, nanti setelah kita gerakkan, kita akan bergerak kemana? Kita simpan posisi-posisinya. Nah, setelah itu kita membuat program supaya robot bergerak sesuai dengan urutan yang kita berikan. Nah, ini adalah bagaimana nanti kita melakukan untuk pemrograman dan simulasi untuk robot Mitsubishi RPM1. Nanti kita akan belajar secara virtual, kita menggunakan software pemrograman dan simulasi Cosimir untuk melakukan hal yang dilakukan secara real di sini, tetapi dilakukannya secara virtual di komputer. Nah, nanti setelah teman-teman menguasai virtual itu, harapannya nanti akan dengan mudah saat mengoperasikan atau memprogram robot secara real yang ada di sini.
Oke ya. Nah, ini adalah untuk robot Mitsubishi RVM1. Oke. Baik, mari kita lihat satu persatu. Jadi nanti kita akan mulai melihat dari spesifikasi robot artikulasi yang akan kita program, yaitu artikulasi 5 aksis Mitsubishi RVM1. Kemudian nanti kita akan membahas tentang program-program yang nantinya banyak digunakan sebagai dasar untuk pemrograman robot Mitsubishi RVM1. Oke. Nah, ini adalah nanti alur presentasinya, bagaimana kita akan cerita tentang robot artikulasi 5 aksis Mitsubishi RVM1, alur pemrogramannya, terus kemudian perintah dasar, kemudian nanti kita akan mengerjakan latihan-latihannya. Nanti ada perintah khususnya untuk palletizing, dan terakhir nanti ada tugas untuk palletizing. Oke, mari kita lihat mulai dari tentang robot artikulasi. Jadi disebut robot artikulasi karena robot ini itu meniru dari lengan kita, ya, lengan manusia, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada robot, ini adalah waist, itu adalah untuk gerakan pinggang, ini adalah shoulder, ya, untuk lengan atas kita. Terus kemudian ini adalah untuk lengan bawah kita, untuk lengan depan. Ini di sini ada elbow-nya, ya, di sini ada joint-nya untuk elbow. Terus kemudian di sini ada untuk lengan, dan terakhir adalah untuk jari-jari kita. Ya. Jadi nanti wrist ini akan bisa bergerak dari kanan kiri, atas bawah, dan kemudian memutar. Nah, untuk yang kasus robot Mitsubishi RVM1, untuk wrist assembly-nya di sini hanya ada 2 aksis, sehingga total waist, shoulder, elbow, dan wrist assembly 2 aksis, totalnya adalah 5 aksis. Oke, ini adalah robotnya. Kalau kita lihat yang ada di kampus, gitu ya. Oke, ini adalah grippernya yang kita gunakan untuk mencekam benda-benda kerja. Terus kemudian ini adalah manipulatornya. Nah, secara keseluruhan robot di sini membutuhkan robot manipulator dan end effectornya, kemudian robot controller, dan juga teaching box, ya. Nah, terus kemudian untuk pemrogramannya kita menggunakan komputer yang nantinya di-download ke drive unit dari robot. Untuk ini kalau kita ingin membeli robot ini ada standar yang pasti ada saat kita membeli. Yang di sini adalah yang opsional. Nanti kita bisa cek. Nah, yang ada di tempat kita ini adalah yang standar yang ada di sini. Opsionalnya yang kita beli adalah teaching box, dan juga untuk backup baterai dan input output kabel. Nah, kemudian untuk aksesnya ini ada 5 akses. Akses 1 waist-nya itu J1 akses. Akses 2-nya adalah shoulder-nya J2 akses. Akses 3-nya adalah J3 akses, itu elbow-nya. Terus kemudian wrist pitch-nya J4, dan wrist roll-nya J5. Yang tidak ada adalah wrist untuk yaw-nya, ya. Maka di sini robotnya adalah 5 aksis. Kemudian kalau dilihat di dalam masing-masing aktuatornya ini ada motor, kemudian ada timing belt, dan juga ada roda gigi yang harmonik, ya. Untuk masing-masing aksis di situ ada J1 sampai J4 dan J5 aksis. Kemudian kalau kita bedah di dalam robotnya, Anda lihat di sini ini adalah J1 untuk motornya, ini J2, ini ada timing beltnya, ada motornya, gitu ya. Terus kemudian ini J3, ini adalah J4. Nah, kemudian masing-masing robot ini dilihat untuk spesifikasinya. Untuk robot RVM1 ini 5 derajat kebebasan, 5 degree of freedom, ya. Ini vertical articulated robot. Kalau horizontal articulated robot itu adalah robot SCARA.
Terus kemudian masing-masing joinnya untuk waist itu bisa bergerak 300 derajat. Artinya memang di sini robot ini tidak bisa diputar penuh 360 untuk waistnya. Demikian pula untuk shouldernya hanya 130, elbownya hanya 110, wrist pitchnya untuk pitchnya 90, rollnya 180. Sedangkan untuk panjang lengan atas dan lengan depan ini 250 dan 160. Kapasitas yang bisa diangkat adalah 1,2 kilo. Di sini termasuk include dari bobot dari grippernya. Jadi nanti bobot gripper tentunya akan mengurangi bobot beban maksimal yang bisa diangkat. Ini kecepatan maksimalnya adalah 1 meter per detik. Repeatability-nya 0,3 mm gitu ya. Terus untuk drive sistemnya pakai motor DC servo. Berat robot secara keseluruhan adalah 19 kilo. Sedangkan motor yang digunakan untuk J1 sampai J3 itu 30 watt. Sedangkan J4 sampai J5 itu adalah 11 watt. Terus kemudian ini adalah dimensi secara keseluruhan, bisa dilihat di sini. Terus kemudian ini adalah operating space gitu ya, yang bisa dijangkau oleh robot. Ini dari pandangan atas, ini adalah pandangan samping. Detail bisa dilihat di sini. Maka kita harus memperhatikan saat nanti kita akan memilih robot di sini, kita harus yakin betul bahwa robot ini bisa menjangkau ke lokasi yang kita inginkan. Terus ini adalah untuk gerakan positif negatifnya masing-masing aksis ya. Jadi untuk waist-nya ini positifnya searah jarum jam sana, negatifnya ini berlawanan jarum jam. Ini untuk shoulder-nya, ini untuk elbow-nya, sedangkan ini untuk wrist pitch-nya, ini untuk wrist roll-nya gitu ya. Kita nanti harus bisa tahu mana arah positif negatif, karena secara praktis nanti akan berbahaya jika kita salah arah gitu ya. Terus kemudian untuk XYZ, ini arah sumbu X, ini kanan kiri, depan belakang itu adalah arah sumbu Y, atas bawah adalah arah sumbu Z gitu ya. Nah nanti ini akan menjadi perhatian kalau kita ingin bergerak secara XYZ untuk Cartesian system. Nah kemudian untuk nesting ya, ini gerakannya sudah pasti. Jadi saat robot itu akan di reset, ini adalah gerakannya yang dilakukan oleh robot. Maka penting di sini saat kita akan menesting, kita harus yakin betul bahwa si robot itu dapat tidak ada halangan yang akan menabrak, karena kita tidak bisa mengatur gerakan nestingnya. Jadi akan lebih baik kalau kita posisikan secara manual ke lokasi yang aman, baru kita nesting. Ini untuk drive unitnya, untuk RPM1. Terus kemudian ini adalah spesifikasinya untuk drive unit. Nanti ini point to point system ya, tidak untuk path planning. Jadi ini tidak bisa digunakan untuk ngelas yang mengikuti jalur gitu ya. Terus kemudian sensornya menggunakan encoder dengan fotoelektrik pendeteksiannya. Speed levelnya ini ada 10 level. Nah memorinya untuk posisinya nanti maksimal 629 posisi. Programnya maksimal 2048 baris. Nanti untuk interface-nya RS232 dengan secara paralel kita menggunakan yang Centronic untuk download program. Oke, ini speed levelnya tadi bisa 0 sampai 9. Kemudian ini adalah teaching box-nya, detailnya. Ini adalah tombol-tombol yang ada di teaching box. Nah, bagaimana penggunaan tombol ini bisa dilihat di sini. Ya, ini ada 59 nanti ya. Nah, di sini adalah penggunaan yang penting gitu ya. Saat kita menggerakkan, kemudian menyimpan posisi ini yang penting, sama nanti untuk nesting ini gerakan robot yang penting ya. Terus kalau kita ingin mempraktekkan secara manual, kita pakai perintah move gitu ya. Nah, terus kemudian untuk pilihan gerakannya ada point to point, XYZ dan tools. Ya, ini nanti secara praktis kita bisa menggunakan nanti dengan Cosimir gitu ya, menggunakan mempraktekkan semua sistem yang ada di sini. Ini adalah gripper yang sudah terpasang di robot.
stroke-nya maksimal adalah 6 cm atau 60 mili. Jadi kalau tadi maksimal adalah 1,2 kilo, pada jarak dari flange-nya di sini 75. Berarti kalau di sini ada gripper, maka ini akan mempengaruhi maksimal berat yang bisa diangkat. Nah, oke. Begitu untuk robot Mitsubishi RVM1 kita. Jadi 5 aksis. Tadi jangkauannya kita sudah melihat. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin membuat program? Ini flowchart secara umum. Jadi bagaimana kita membuat rencana kerja dulu. Jadi robotnya diletakkan di mana, bendanya di mana yang akan di-handling, apakah lokasinya itu bisa dijangkau dan tidak gitu ya. Itu harus kita rencanakan. Kalau sudah, kemudian kita akan menentukan posisi-posisinya ya, menggunakan hand console ya. Jadi nanti kita menggerakkan posisinya menggunakan hand console. Terus kemudian kita membuat program. Nah, setelah program selesai di-download, itu kita bisa simulasikan gerakannya. Oke, secara keseluruhan adalah seperti itu. Nah, nanti untuk yang penggunaan Cosimir, teman-teman bisa melihat penggunaan Cosimir dasar yang ada di video yang ada di deskripsi di channel YouTube saya ini. Nah, ini adalah voxel yang nanti kita rencanakan. Di sini ada palet, di sini ada 2 palet gitu yang warna biru muda. Terus kemudian ada 6 benda kerja yang warna biru tua. Jadi nanti kita akan menggunakan voxel yang ada di sini itu untuk belajar tentang pemrograman dasar ya. Sampai nantinya kita pemrograman palet juga nanti kita akan belajar melalui benda voxel yang ada di sini. Nah, posisi sudah kita tentukan. Ini ada posisi aman ya. Ini adalah posisi ambil benda 1. Ini posisi ambil benda 2. Posisi ambil benda 3. Posisi ambil benda 4 ya. Terus kemudian ini posisi taruh benda 1, posisi taruh benda 2, 3 dan 4. Kemudian kita ada posisi yang ambil benda 1 di sini. Ini posisi di atasnya kita buat untuk nanti pemrograman dasar. Kita memerlukan posisi yang ada di atasnya ya. Kemudian yang meletakkan benda 1 itu juga kita punya posisi di atasnya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi nanti kita akan menggunakan voxel ini dan posisi ini untuk belajar dasar pemrograman yang nanti kita lihat bersama di sini. Oke. Nah, program pertama yang penting itu adalah nesting. Jadi nesting bisa kita lakukan secara manual yang ada di hand console kita ya. Kemudian kita bisa juga menggunakan program. Perintahnya menggunakan perintah NT. Maka ini akan menuju ke posisi awal. Nah, robot ini setiap kali dihidupkan harus di nesting ya. Kalau tidak di nesting dia tidak tahu posisinya di mana. Karena untuk sensor posisi menggunakan rotary encoder yang incremental. Terus kemudian ED itu adalah perintah untuk N mengakhiri program kita. Ya. Nah, setiap kita membuat program harus ada perintah N-nya gitu ya. Kalau tidak ada perintah N-nya maka akan muncul error nanti yang akan disampaikan di area box yang ada di sini. Jadi saat nanti kita compile, di sini akan muncul informasi apakah ada error atau tidak ya. Oke, terus kemudian perintah move ini yang penting. Jadi nanti move ke position number, jadi nanti ke posisi yang sudah kita punya dengan kondisi gripper terbuka atau tertutup ya. Posisi tadi maksimal adalah 629. Ini adalah contohnya yang ada di situ. Nanti kita akan langsung mempraktekkan gitu ya. Terus kemudian ini posisi yang nanti program yang penting move. Terus kemudian speed, ini adalah untuk kecepatannya. Itu pakai perintah SP, kemudian speed levelnya 0 sampai 9 tadi. Terus akselerasinya high dan low ya. Nanti kita harus mengatur saat kapan saya kecepatan tinggi, saat saya kecepatan rendah. Misalnya saat membawa benda kecepatannya dikurangi, saat tidak membawa benda dan posisi aman kecepatannya bisa ditingkatkan. Ya, secara keseluruhan nanti proses produksinya bisa lebih cepat tapi aman. Terus GC dan GO itu untuk membuka dan menutup gripper. Jadi nanti kita, karena grippernya sudah include di sini,
kita tinggal nantinya menggunakan perintah GC ataupun GO. Nah, kalau tidak, kalau misalnya kita tidak include, kita membuat gripper tersendiri, kita bisa menggunakan perintah untuk input output nanti. Oke, ini mungkin tidak perlu saya jelaskan, nanti kita tidak akan menggunakan perintah ini, decrement position. Jadi kita bergerak ke posisi yang di bawahnya. Jadi saat ini move 4, posisi di bawahnya 3, saat DP nanti dia akan bergerak ke posisi 3. Terus IP kebalikannya DP adalah increment position. Jadi saat ini move 2, maka saat IP ini akan bergerak ke posisi 3 ya, atau posisi yang atlasnya ya. Kalau 3 tidak ada, misalnya dia akan bergerak ke posisi 4. Nah, timer itu untuk memberi waktu, misalnya saat sebelum mencekam kita akan diberi waktu sebentar untuk membuat sistem stabil gitu ya. Ini menggunakan perintah TI. Nah, ini harga yang ada di sini nanti akan dikalikan 0,1 detik. Jadi kalau kita 5 di sini berarti 0,5. Ini juga nanti tidak kita gunakan ya, perintah draw ini untuk bergerak sumbu X, Y, Z gitu ya. Kemudian untuk perintah PD, nah ini nanti penting kita bisa mengurangi jumlah posisi yang harus kita cari dengan menggunakan perintah position define gitu ya. Nanti position define itu untuk formatnya adalah untuk position numbernya misalnya posisi 10 gitu ya. Ini masukkan X koordinat, Y koordinat, Z, pitch sama roll gitu ya. Terus kondisinya terbuka atau tertutup. Nah, nanti kita akan definisikan posisi itu maksimal 1 sampai 629. Nanti bagaimana posisi PD di sini, kalau tidak menggunakan BD dan menggunakan PD, nanti kita akan cek bersama. Nah, PD nanti tentunya ada namanya move approach gitu ya. Di sini untuk menuju ke posisi, nanti ada posisi A dan posisi B, kondisinya terbuka atau tertutup grippernya gitu ya. Nanti posisi perintah MA ini akan juga bersama dengan perintah PD gitu ya. Oke, nanti kita coba bersama-sama. Terus kemudian perintah move continuous ini tidak kita gunakan, tapi Anda juga sebenarnya ada perintah itu kalau ingin bergerak dari posisi 115 dan kita punya posisi di antara, kita tidak perlu membuat program semuanya, kita bisa menggerakkan robot ini bergerak ke posisi-posisi di antaranya di sini sampai nantinya menuju ke posisi akhir. Ini untuk move join, jadi kita bisa menggerakkan joinnya baik X, Y, Z, pitch sama rollnya. Terus kemudian move position, ini juga kita bisa menggerakkan langsung memasukkan koordinatnya gitu ya. Misalnya kita tidak punya posisi tapi kita bisa langsung memasukkan posisi untuk yang koordinatnya. Terus kemudian, nah ini yang juga penting, di samping tadi ada perintah move, ini adalah perintah MS atau move straight. Jadi kalau kita ingin bergerak lurus, maka kita menggunakan perintah MS gitu ya. MS di sini untuk position numbernya dari 1 sampai 629, terus intermediate-nya 1 sampai 99. Jadi kalau intermediate-nya sedikit ya, misalnya ini intermediate-nya adalah melalui 3 titik yang ada di sini, jadi move ke posisi 2, intermediate 3, maka dia akan bergerak sini gitu ya. 3 titik ini akan dilewati garis lurus. Nah, semakin banyak dia akan semakin smooth garis lurusnya. Nah, tentunya di sini akan semakin pelan gitu ya. Kalau perintah move maka gerakannya dia tidak akan lurus. Dia akan bergerak kayak gunung di sini menuju ke posisi yang selanjutnya. Ya. Oke, terus kemudian nanti untuk set counter kita nanti kita belajar, kita sekarang akan menggunakan perintah sebelumnya yang tadi sudah kita lakukan gitu ya. Nah, kita nanti akan menggunakan latihan yang ada di sini, tetapi mungkin sedikit berbeda posisinya ya itu ya. Jadi nanti kita diminta untuk menggerakkan benda dari palet 1 ke palet 2 gitu ya. Bagaimana kita membuat programnya. Oke, nah untuk memasukkan benda-benda yang ada di sini, silakan teman-teman melihat dari video saya yang lain di situ untuk dasar bagaimana memasukkan benda,
merubah dimensinya, merubah posisinya, memberikan grip point. Nah, di situ silakan teman-teman bisa melihat dari video saya sebelumnya. Di situ saya berikan juga di deskripsi, jadi teman-teman bisa menuju ke sana. Nah, sekarang ini semua sudah kita berikan dan posisi sudah kita buat. Jadi kita nanti akan memindah benda dari palet 1 ke palet 2 gitu ya. Satu benda saja. Ya, bagaimana? Jadi nanti kita akan memindahkan benda 1, ini adalah benda satunya. Oke. Terus nanti akan kita pindahkan, ditaruh benda 1 di sini. Akan kita pindahkan di situ. Oke, mari kita buat programnya. Jadi kita bisa mengawali dari 10 atau 1 gitu ya. Maksimal tadi 2048. 10 ini kita menuju ke posisi aman. Move ke posisi aman. Posisi aman itu adalah posisi 1. Terus kemudian 20 itu kita ambil benda ya. Ambil benda berarti kan dari posisi aman kita harus di atasnya benda 1 di sini ya. Berarti adalah posisi 10. Oke. Terus kemudian 30 kalau kita bisa menggunakan perintah move gitu ya. Tapi nanti kalau kita ingin presisi kita bisa menggunakan perintah move straight. Kemudian dia move ke posisi 1 40 di sini. Kemudian grippernya close ya 50. Move ke posisi atasnya lagi 10 dengan gripper kondisi close gitu ya. 60 itu move ke posisi yang ada di atas taruh di sini yaitu posisi 11. Ini 11 dengan grippernya close. Kemudian 70 itu move ke posisi taruh benda 1 yaitu posisi 6 gitu ya dengan grippernya close. Kemudian 80 kita grippernya open. Ya, 90 itu kita move ke posisi 11, 100 kemudian move ke posisi 1 ke posisi aman, 110 programnya selesai ya. Harus diberi perintah ed. Oke, kita tulis program yang lugu seperti ini dulu. Nah, apa selanjutnya yang harus dilakukan? Kita compile and link di sini. Nah, lihat di sini no error, no warning. Maka kalau kita jalankan ini, kalau kita ingin merubah posisinya ke posisi awal, ini edit reset voxel. Ya, maka kita bisa jalankan ini dengan perintah start. Maka benda akan diambil. Oh, ini berarti tadi posisinya kita salah di situ ya. Pertama kita posisi aman, berarti di sini move 1, ini posisi aman. Terus kedua kita bergerak ke posisi 10 ya. Terus ketiga kita bergerak ke posisi 1, ini adalah posisi yang saya salah gitu ya. Ya, ini posisi 1 kan balik lagi ke sini. Maka di sini saya harusnya bergerak untuk ambil benda 1, ini adalah posisi 2. Nah, begitu ya. Jadi kalau kita melakukan kesalahan di situ, maka otomatis robot akan berjalan tidak sesuai yang kita harapkan. Dan itu kalau real di lapangan itu akan berbahaya. Maka dengan adanya software simulasi ini kita bisa tahu bahwa robot kita tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita, ada yang salah. Ini adalah posisi 2. Oke ya. Terus grippernya close, kemudian move ke posisi 10, kemudian ke posisi 11, posisi 6. Oke. Nah, sekarang berarti harusnya sudah selesai gitu ya. Tadi kita kesalahannya adalah di sini. Oke, mari kita edit reset voxel. Kita jalankan. Oke ya, begitu. Nah, di sini tentunya gerakannya ada yang berbahaya. Anda lihat di sini, edit reset voxel. Saat kita bergerak dari posisi 1 ke mencekam benda, ini dari posisi 10 ini langsung menuju ke posisi 11. Mungkin berbahaya akan menabrak benda yang ada di sini. Ya, maka yang ada di sini sebelum kita menuju ke posisi 11, sebaiknya kita menuju ke posisi aman gitu ya, dengan kondisi gripper tertutup. Oke. Maka kita compile and link. Nah, gerakannya akan menjadi seperti ini. Diambil, naik, aman, diletakkan, selesai. Oke ya.
Nah, teman-teman, di sini posisi sudah kita beri informasi sehingga akan mudah buat kita ini posisinya ada di mana dan juga kita bisa mencobanya. Tetapi program kita ini kita tulis tidak ada informasi yang memberikan keterangan gitu ya. Maka sebaiknya kita memberikan informasi. Ya, misalnya ini 15. Nah, ini gunanya saat kita ada posisi 10, 20, saat kita akan menambahkan, kita tinggal menambahkan angka-angka yang ada di tengahnya. Kalau 1, 2, 3 nanti saat kita merubah tentunya akan merubah sistem secara keseluruhan. Nah, ini untuk memberi keterangan ada perlu koma atas, gitu ya. Misalnya ini posisi ambil benda 1 di palet 1. Ya. Ini ambil sampai grippernya close. Nah, terus kemudian yang ada di sini ini adalah posisi untuk 56, ini adalah letakkan, taruh benda 1 di palet 2, gitu ya. Terus kemudian di sini 95 menuju posisi aman. Nah, teman-teman silakan memberikan keterangan di program di sini untuk mempermudah, gitu ya. Oke, ini adalah perintah saat kita akan memindahkan benda kerja dari palet 1 ke palet 2, ya, dengan perintah move. Di sini sudah kita belajar perintah move dengan kondisi gripper terbuka dan tertutup. Terus kemudian perintah untuk menutup gripper, membuka gripper, perintah untuk mengakhiri program, ya. Ini sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita coba lagi yang ada di sini. Nah, di sini kan bendanya sudah pindah di sini. Nah, maka saat kita akan mensimulasikan, ini kita harus edit reset voxel, ya, baru kita simulasikan sehingga bisa tersimulasikan dengan baik. Oke, ini untuk yang pindah. Nah, sekarang bagaimana kalau kita gerakannya move stretch, ya, ini edit, saya reset voxel. Apa yang penting? Jadi saat posisi ada di atas, kemudian dia harus turun, ini akan lebih baik kalau kita menggunakan move straight. Demikian pula kalau dari posisi atas di sini akan turun, ya. Nanti dari posisi di bawah sini akan naik ke atas juga pakai move straight. Maka kita ganti di sini MO yang ada di sini pakai MS. Ya. Tadi kita ada perlu intermediate-nya. Misalnya intermediate-nya kita kasih 6 gitu ya. Jadi supaya gerakannya semakin lurus. Nanti semakin banyak di sini maksimal 99 intermediate-nya, gerakannya akan semakin smooth gitu ya. Kemudian saat naik, ya, saat naik di sini ini juga kita menggunakan perintah MS gitu ya. Terus kemudian intermediate-nya juga kita beri 6, C. Kemudian untuk meletakkan kita juga perintah MS, ya. Intermediate-nya kita beri 6, C. Terus kemudian saat menuju posisi 11 juga kita kasih MS 11, intermediate-nya adalah 6. Oke. Maka sekarang perintah gerakan yang dari atas benda menuju ke benda dan dari benda menuju ke atas di sini akan dilakukan lebih lurus. Kita edit reset voxel. Ya. Maka saat kita di sini kita compile and link. Nah, ini kita start. Nah, di sini akan gerakannya lebih lurus. Oke. Nah, saat turun gerakannya lebih lurus, tetapi memang lebih lambat gitu ya. Nah, ini kalau nanti kita memasukkan benda ke dalam lubang, ini akan sangat penting gitu ya. Kalau kita menggunakan MO, otomatis benda bisa menabrak ke dinding-dindingnya. Nah, bagaimana kalau kita memberikan timer sekarang, ya? Kita memberikan timer. Maka 40 di sini kita memberikan timer. Ya. Sebelum kita cekam, kita beri timer 1 detik. Maka diisi 10,
setelah mencekam kita beri juga timer. Ini di sini nggak boleh sama. Nanti kalau di sini sama maka akan muncul error, gitu ya. Kita coba di sini nanti ini adalah 45. Ini kita timer, ini 10. Terus kemudian sebelum mencekam ini 75. Ini timer, ini 10. Terus kemudian menuju ke posisi 11, ini 85. Ini timer 10, gitu ya. Nah, maka kita nanti akan mempunyai, ya, ini supaya saya tunjukkan programnya semua. Saya naikkan. Ya. Nah, ini kalau kita compile ada error di sini. Ini kenapa? Angka 40-nya ini kan sama untuk baris programnya. Kita lihat kalau kita compile, maka akan muncul error di sini, ya. Nah, errornya apa? Inline number, line numbernya error. Maka kita double klik, kita akan tahu mana errornya. Nah, di sini adalah errornya. Maka kita ganti di sini menjadi 42, misalnya gitu ya. Maka saat di sini kita compile, ini sudah tidak ada error lagi. Kita program, nanti akan ada delay, ya. Kita edit reset voxel dulu. Oke. Nah, di delay 1 detik. Oke, ya. Nah, delaynya kalau nggak kelihatan ini kita tambah, misalnya delaynya jadi 2 detik. Ya, delaynya jadi 2 detik untuk menunjukkan bahwa ini ada delaynya nanti, baik akan mencekam maupun setelah mencekam. Ya, kita compile and link, kita edit reset voxel, kita jalankan. Nanti akan kelihatan delay baru cekam, delay baru naik, gitu ya. Taruh, delay baru buka, delay baru naik, gitu ya. Oke. Nah, ini apa yang akan kita lakukan di sini? Tadi kita sudah belajar, berarti program sampai kemudian ke timer, gitu ya, sampai ke timer. Sampai ke timer di sini, ya. Kita sudah program yang belum adalah speednya, ya. Bagaimana kita mengatur speed, oke? Nah, saat speed di sini kita akan berikan ke level yang ada di sini, ya. Di sini belum ada perintah untuk speednya. Nah, maka kita ambil perintah speed di sini. Maka di sini saya beri misalnya 12. Ini adalah speed. Speednya kita 0 sampai 9. Karena ini tidak membawa benda, ya, belum membawa benda, maka speednya kita kasih katakanlah 8, gitu ya, dengan akselerasi tinggi. Nah, setelah menuju ke posisi 10, akan menuju ke posisi 2 di sini, speednya kita kurangi. Ya, speednya jadi posisi 2, gitu ya, atau 3, gitu ya, dengan akselerasi rendah. Oke, setelah mencekam benda, terus kemudian setelah naik, ini sambil membawa benda, mungkin speednya kita tingkatkan, tetapi tidak tinggi-tinggi amat, gitu ya. Kita pakai SP mungkin 5, gitu ya, karena membawa benda dengan akselerasi low. Oke, setelah ini meletakkan benda, ya, ya, menuju ke posisi 1. Nah, untuk menuju ke posisi aman ini speednya kita tingkatkan lagi 92. Di sini adalah SP 8 high, gitu ya. Nah, ini adalah program kita keseluruhan. Compile and link. Nah, maka kita nanti akan no error, no warning, kita jalankan. Nah, oke, tadi di start stop, ini edit reset voxel. Anda lihat tadi kecepatan robotnya akan menjadi lebih tinggi. Tadi kalau kita tidak memberi speed, itu defaultnya adalah 3, ya, speednya. Ya, ini kita edit, ya, terus kita start lagi. Nah, ini speednya berbeda, gitu ya, antara saat dia mengambil. Nah, ini saat jalan. Nah, kemudian saat dia menuju posisi aman, speednya tinggi, gitu ya. Nah, begini bagaimana kita bisa mengatur kecepatannya.
Oke. Nah, jadi untuk program gerakan sudah, speed sudah gitu ya, gripper close. Jadi nanti untuk increment untuk timer sudah. Nah, sekarang kita menggunakan perintah PD ya. Perintah PD dan MA. Jadi tadi yang di sini, yang ada di sini, nah kita menggunakan posisi yang ada di atas gitu ya. Jadi di sini, ini saya masuk posisinya dulu. Nah, kita punya posisi 10 ya, dan kita punya posisi 2. Jadi setiap benda itu harus punya 2 posisi. Posisi tepat di benda dan posisi di atasnya. Ini juga sama. Posisi naruh benda ini harus punya 2 posisi. Ya, posisi di atasnya. Oke. Nah, bagaimana kalau kita nanti ada 6 benda ini? Kalau kita semua posisi harus punya 2 posisi, berarti kita perlu 12 posisi di sini dan 12 posisi di sini. Nah, sebetulnya kita bisa menggunakan perintah position define itu untuk membuat satu posisi di atas, gitu ya, satu posisi di atas. Jadi untuk robot RVM1 di sini kita tidak perlu. Jadi kalau kita masukkan ke baris program untuk posisi PD di sini, maka itu sistemnya akan error. Jadi PD ini tidak bisa terbaca. Jadi misalnya kita memakai posisi yang belum ada di sini, posisi 15. Jadi kita mendefinisikan posisi 15. Posisi 15 itu X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya adalah 50. Ya. Terus kemudian 0 gitu ya, pitch sama roll-nya 0. Jadi ini bedanya hanya Z. Berarti posisi 15 itu adalah 50 mili di atas. Ya, karena Z-nya yang berbeda, sedangkan XY dan pitch sama roll-nya sama. Nah, saat kita sudah menentukan position define di sini, maka tadi yang posisi 10 ini kita tidak perlu lagi, ya. Posisi 10 ini jadi perintahnya jadi MA. Nah, kita kan posisi di bawahnya itu adalah posisi 2. Maka MA 2,15. Ya, karena posisi definisi kita adalah 15. Nah, kemudian kalau kita akan bergerak di sini juga ini sama. Ini MA 2,15 dengan kondisi tertutup. Sama juga dengan yang posisi 11 ini adalah MA. Posisi di bawahnya adalah 6, berarti ini adalah posisi 6, posisi definisi kita adalah 15, kondisi gripper tertutup. Nah, terakhir ini adalah MA gitu ya. Ini untuk posisi 6, terus kemudian 15, kondisi gripper tertutup, terbuka, gitu ya. Nah, ini sudah kita buat semuanya. Nah, di sini kalau kita PD-nya pakai perintah 5 untuk khusus robot RVM1 ini, maka akan error muncul, gitu ya. Nah, ini ada error. Di sini tidak, posisi definisi ini tidak terdeteksi. Maka kita harus menghilangkan baris program. Nah, ini agak aneh memang. Tapi kalau robot yang lain, nanti kalau Anda bisa pilih robot yang lain yang 6 aksis gitu ya, posisi define ini tidak akan error. Nah, ini kalau saya hilangkan, dia tidak akan error. Ya. Nah, sekarang kita edit reset voxel. Nah, Anda lihat di sini uniknya adalah kita tidak perlu posisi di atasnya benda, gitu ya. Kita menggunakan satu definisi posisi aja 50 di atas benda, yaitu ini MA 2,15, MA 2,15 gitu ya. Kemudian yang ada di sini MA 6,15,
MA615 gitu ya. Kita jalankan. Edit. Nah, ini ternyata dia tidak bisa menjangkau posisi yang ada di sini, gitu ya. Move approach yang 15 ini tidak bisa menjangkau karena dari posisi yang ada di sini, gitu ya. Coba kita compile and link. Jadi posisinya tidak terjangkau, ya. Nah, kita harus punya posisi intermediate di sini, ya, posisi intermediate untuk mempermudahkan kita. Jadi posisi amannya kita tambah di sini, posisi amannya kita tambah, robot kita gerakkan, misalnya edit, reset voxel dulu, kita pakai extra stitching, kita harus punya posisi, ini searah jarum jam berarti ke sana. Nah, ini ya, coba di sini adalah mungkin posisinya jadi di sini. Ini adalah posisi kalau kita sudah 11, maka ini adalah current position list. Ini adalah posisi aman kedua. Maka kita ganti di sini, ini posisi amannya menjadi posisi 12. Ya. Ini posisi amannya menjadi posisi 12. Oke, kita coba compile and link, edit, reset voxel. Oke, kita jalankan. Nah, ini seperti itu, gitu ya. Jadi kita tidak mempunyai posisi di atas, tetapi kita bisa membuat definisi posisi tadi ya, setiap 50 di atas benda. Nah, tapi hati-hati di situ. Tadi ada posisi yang dari posisi 1 menuju ke posisi move approach kita, ternyata robot tidak mampu menjangkau. Maka kita tadi merubah posisi amannya menjadi posisi di sini. Tadi kalau posisi amannya di posisi 1, nanti robot tidak bisa menjangkau. Oke, nah ini adalah untuk posisi dengan menggunakan perintah position define dan move approach. Tadi khusus untuk robot RVM1 nanti untuk baris programnya tidak kita tulis. Tetapi untuk robot yang lain nanti ada menulis program tidak error. Oke, edit, reset voxel. Nah, sekarang bagaimana kalau kita membuat counter, gitu ya, membuat counter. Jadi benda ini nanti akan saya ambil, saya letakkan di sini, kemudian akan saya ambil lagi dari sini untuk diletakkan di palet yang sebelumnya. Oke ya, maka kita buat dengan menggunakan counter. Ini kita ganti aja perintahnya, tidak menggunakan perintah move approach, ya, kita menggunakan tidak, definisinya kita tidak berikan, gitu ya. Kita pakai posisi 1 di sini. Ini tidak pakai perintah move approach, itu kita pakai perintah move ke posisi tadi 10 ya, posisi 10 ya, posisi 10. Nanti kita coba dulu. Terus kemudian speed 3 move straight. Terus kemudian ini move MS ya, MS ke posisi 10. Oke, ini kemudian MA ini berarti ke posisi 11 ya, dengan grippernya tertutup. Ini MO gitu ya. Oke, kemudian ini juga MS gitu ya, pakai MS ke posisi 11, ada 6 gitu ya, selesai gitu ya. Ini posisi 1. Oke, kita cek compile and link. Ini ada error di mana di sini. Ini MS
Oke, MS ini di sini harus kita beri intermediate-nya, gitu ya. Kondisi keeper close. Ini, oke, kita cek dulu programnya benar enggak? Oke, ya. Nah, sekarang kita akan meletakkan lagi bendanya dari sini untuk diletakkan di palet 1. Maka kita akan membuat program lagi. Ya, setelah menuju posisi aman, kita akan membuat program ya 110 itu kita move ke posisi untuk mengambil di sini, berarti di atasnya berarti move ke posisi 11, kemudian 120 ms itu ya ke posisi 6. Gripper sebanyak 6 intermediate, ya, grippernya terbuka, terus kemudian 130 ini kita beri timer gitu ya, 20, 140 itu adalah grippernya close, 150 itu timer lagi 20, 160 itu move ke posisi MS ya, MS ke posisi MS 11, intermediate 6, grippernya close, kemudian 170 itu move ke posisi 1, grippernya close, 180 itu move ke posisi 10, grippernya close, kemudian 190 MS ke posisi MS ke posisi 2, intermediate 6, grippernya close, 200, ini TI ya, TI 20, 210 itu grippernya open, 220 ini TI 20, 230, kemudian ini adalah move MS gitu ya, MS 10, intermediate 6, 240 kita move ke posisi 1, posisi aman. Ini adalah 250. Oke. Jadi ini posisi aman, terus kemudian ini 105 ini adalah ambil benda di benda 1 di palet 2 gitu ya. Ini kemudian naik. Nah, ini adalah 175. Ini taruh benda 1 di palet 1 ya. Sudah selesai, ini menuju ke posisi aman. 235 ini menuju posisi aman. Oke. Nah, kita lihat semua programnya yang ada di sini, semoga cukup. Nah, ini agak nggak cukup programnya. Oke ya. Kita coba dulu. No error. Harusnya nanti programnya ambil benda ditaruh di sini, kemudian diambil lagi, ditaruh lagi di sini. Ya, kita coba. Nah, ambil lagi. Ya, kita nanti harus mengatur kecepatannya. Nah, sekarang kita akan membuat program counter, gitu ya. Nah, di sini kita akan belajar program counter. Ya, program counter. Nah, ini kita harus ada set counternya, 1 sampai 99. Terus kemudian increment itu untuk naikkan harga counter. Terus kemudian nanti kita compare harga counter. Terus jika sama, selesai, gitu ya. Nanti kita akan buat program itu. Nah, kita tambahkan di sini. Pertama kita perlu set counter.
ya, set counter kita. Misalnya kita di sini 5. Ini set counter, kita pakai misalnya counter 1. Ya, mungkin yang tidak ada di sini kita pakai 30 ya. Counter 30 kita beri harga 1 misalnya gitu ya. Berarti sekarang yang ada di counter 30 ini nilainya 1. Nah, ini nanti kita akan mengangkat benda sebanyak 3 kali ya. Angkat dari sini, ditaruh di sini, kemudian dibalikkan di sini, dan terakhir nanti balik di sini. Dan itu dilakukan 3 kali. Oke, maka setelah di sini, apa yang harus kita lakukan? 250. Ini adalah increment counternya tadi. Ini adalah counter 30 tadi, increment 30. Jadi nama counternya kan 30. Terus kemudian 260. Kita compare 30 ya, compare counter 30. Terus 270 jika sama dengan berapa? Ya, kita kan 3 kali mulai dari 1 berarti jika sama dengan 4 maka harus selesai. Ya, harus selesai. Berarti 290 nanti N. Nah, di sini 280. Nah, ini harus go to ke atas lagi. Ya, kalau belum sama dengan 4, dia balik ke atas lagi ke 10. Ya, move 1 di sini ke 10. Oke, atau ke 10 ya, karena di sini sudah ada posisi 1, maka di sini kita menuju ke posisi 20 ya, ambil benda ya, 20. Berarti di sini go to 20. Ya. Nah, maka kita compile and link. Ini ada error apa ini? Oh, ini harus 290 ya. Tadi ini dari 280 tadi ya. Kita compile and link, tidak ada error. Nah, maka saat kita coba di sini harusnya dia akan berjalan 3 kali. Ya. Anda nanti bisa kurangi waktunya. Dua. Oke. Tiga. Ya, kalau sudah 3 kali selesai. Begitu? Ya. Nah, ini bagaimana kita membuat program dari perintah move straight, kemudian gripper close, gripper open, timer, ya. Terus kemudian pakai perintah PD, position define, move approach. Terus kita ada perintah counter, increment counter, gitu ya. Terus kita compare, terus kemudian kalau sama, terus perintah go to dan sebagainya. Nah, ini sudah kita pelajari. Oke, semangat, selamat belajar. Nah, nanti Anda silakan nanti akan mengerjakan latihan yang diberikan di situ nanti sebelum kita memberi tugas. Oke, begitu yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan.